Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe agar channel ini cepat berkembang. Telah terbit sebuah berita, Isaac Ivanov menyatakan akan segera pergi menuju Taiwan dan melakukan penyerbuan ke dalam dungeon yang bernama Hutan Beku yang Kejam, sebuah dungeon yang telah gagal diserbu sebanyak 23 kali. Diberitakan juga, Isaac Ivanov juga memohon bantuan kepada Guild Messiah. Lalu akankah Messiah mengirimkan bantuan mereka kepada Isaac Ivanov? Masyarakat pun menyatakan berbagai respon setelah terbitnya berita itu. Beberapa ada yang mendukung, namun ada juga yang mencibir. Para player dari luar negeri seperti Amerika, Prancis, dan Cina memikirkan satu hal yang sama, bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Beberapa hari kemudian, Messiah menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada Isaac Ivanov. Setelah membaca pernyataan resmi dari Messiah, Osai-chan terlihat cukup puas. Lee Jin-a kemudian berkata, "Jadi selanjutnya harus bagaimana, Bang? Memangnya apa yang kita bisa berbuat dengan sebuah item unik? Harusnya Messiah setidaknya memberikan kita sebuah item legendaris. Kita kan berencana menyerbu sebuah dungeon yang bahkan mereka tidak bisa selesaikan." Osai-chan pun menjawab, "Apa kau masih tak paham? Ini bukanlah hal yang sederhana. Jika alur situasinya seperti ini terus, mau tak mau, Messiah harus memberikan item yang mahal untuk menyelamatkan reputasi mereka. Tapi yang terpenting adalah kita sudah membuat garis yang jelas." Sekretaris Lee kemudian datang. Dia lalu berkata, "Maksud dari Bang Osai-chan adalah ada sebuah dungeon berlevel A+ yang telah gagal diselesaikan oleh Messiah, yang artinya adalah ada harga yang lebih pantas untuk itu. Selain dari sebuah item kelas unik, jika ada orang lain yang mampu menyelesaikan dungeon yang bahkan tidak mampu diselesaikan oleh Messiah, artinya mereka tak akan hanya memberikan sebuah item unik." Setelah mendengar penjelasan dari Sekretaris Lee Jin-a akhirnya paham. Dia lalu berkata, "Jika memang seperti itu, kita akan mendapat sebuah item legendaris dengan cara menyelesaikan dungeon 3 lantai atau lebih yang sebelumnya telah gagal diselesaikan oleh Messiah." Osai-chan kemudian berkata, "Sekretaris Lee memang hebat." Akhirnya Lee Jin-a paham juga. Dan selanjutnya ini adalah dokumen terkait dengan rekam jejak dari Sam Oliver dan laporan keuangannya. Sekretaris Lee lalu berkata, "Seperti yang kau bilang, kita telah memberikan petunjuk kepada Frontier agar mereka menelusuri rekam jejak dari Sam Oliver, dan itu akan sangat menghemat waktu kita." Osai-chan kemudian berkata, "Baguslah, jika begitu kita bisa segera melanjutkan rencana kita." Lee Jin-a lalu bertanya, "Sekretaris Lee, apa hari ini kau akan bekerja di luar kantor?" Namun, Sekretaris Lee hanya diam dan memberikan kopernya. Osai-chan pun lalu menjawab, "Apa kau sedang melawak? Kenapa juga Sekretaris Lee harus keluar kantor?" Lee Jin-a, "Kaulah yang harusnya berangkat ke Taiwan. Cepat pergi sekarang juga." Beberapa hari kemudian, Lee Jin-a dan Kim Woo-jin telah sampai di Taiwan. Dungeon Hutan Beku yang Kejam adalah sebuah dungeon berlevel A+ dengan 2 lantai dan maksimal bisa dimasuki oleh 80 orang berlevel di bawah 60. Lee Jin-a lalu berkata, "Sepertinya kita sudah menjadi sebuah pengaruh. Setelah kegagalan Messiah, yang aku tahu tak seorang pun berani menantang dungeon ini. Tapi sekarang mereka semua dengan cepat datang dan berkumpul kemari." Kim Woo-jin lalu menjawab, "Saat ini kebanyakan peserta adalah player yang berasal dari guild yang sebelumnya gagal dalam penyerangan. Dari luar, mereka memang terlihat berkumpul demi membalaskan kawan mereka yang telah gugur. Tapi tak semua orang datang kemari demi tujuan yang mulia. Jika ada sebuah dungeon yang telah gagal diserbu selama 23 kali, dan 80 peserta di setiap penyerbuan, artinya ada item dari sekitar 2000 player terkubur tanpa pemilik di tempat ini. Dan paling tidak ada satu item legendaris di antaranya. Dan aku yakin, pasti ada orang yang lebih tertarik dengan nafsu pribadi mereka daripada menyelesaikan dungeon ini." Beberapa saat kemudian, seorang staf mengatakan bahwa dungeon bisa dimasuki dalam 1 jam lagi. Kim Woo-jin kemudian melambaikan tangannya, dan staf itu dengan sigap datang untuk membantu Kim Woo-jin. Dari belakang, Lee Jin-a penasaran dengan pembicaraan Kim Woo-jin. Setelah mendengar permintaan Kim Woo-jin, staf itu cukup terkejut. Setelah beberapa saat berlalu, Kim Woo-jin sebagai Isaac Ivanov berjalan memasuki podium di panggung. Sementara itu di tempat lain, Naomi Spell masih kesal ketika diberi laporan oleh Jamie Kim. Dia lalu berkata, "Ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak?" Jamie Kim kemudian menjawab, "Yang terlihat dari berbagai macam kemungkinan, sudah jelas ada seseorang yang membantu Sam Oliver. Dan saat ini, intel kita sama sekali tidak tahu di mana keberadaannya." Naomi Spell lalu berkata, "Lakukan segala hal yang kau bisa demi menangkap Sam Oliver dan Kim Woo-jin. Jika memang tidak bisa ditangkap, bunuh saja mereka berdua. Aku tak bisa membiarkan mereka berdua bertemu dengan Park Yong-wan." Di kantornya, Sekretaris Lee sedang berbicara dengan Osai-chan. Sekretaris Lee lalu berkata, "Lihatlah ini, kita punya masalah. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Isaac Ivanov ketika dia berpidato di atas panggung dungeon kekejaman Hutan Beku." Di dalam video itu, Isaac berkata,
Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung di dalam penyerbuan ini. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk bersama Anda semua. Namun saya hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menyelamatkan dunia dan mengakhiri seluruh bencana ini. Dan demi tujuan itu, saya akan melakukan segalanya. Jadi saya mohon, jangan menghalangi jalan saya. Setelah melihat video itu, Osai-chan terlihat cukup senang. Osai-chan lalu berkata, dia tidak akan membiarkan seorang pun mengganggu jalannya. Sebuah pernyataan perang yang sangat jelas. Orang ini sudah jelas paham cara berburu mangsa. Beberapa saat kemudian, para player telah berada di dalam dungeon. Sementara itu, Lee Jin-a dan Kim Woo-jin terpisah dari pasukan utama para player. Seorang player lalu berkata, jangan menghalangi jalannya. Apa dia mau bilang bahwa kita semua hanyalah batu sandungan atau apa? Temannya lalu menjawab, jika yang bilang seperti itu adalah Isaac, mungkin saja masuk akal. Level kekuatan yang dia miliki dengan kita jelas beda. Aku melihatnya sendiri di dungeon Serigala Api. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lihat saja sendiri, mereka bukan manusia. Di sisi lain, Lee Jin-a bertanya kepada Kim Woo-jin, hei Kim Woo-jin, lihatlah itu. Orang-orang memandangi kita seperti itu karena kau menantang mereka. Kim Woo-jin lalu menjawab, ada tipe orang yang tidak bisa diberitahu hanya dengan perkataan. Terutama para penyelamat yang datang kemari hanya untuk menggasak item yang telah ditinggalkan oleh para player yang telah gugur. Satu-satunya cara untuk memberitahu orang semacam itu adalah dengan menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan merontokkan nyali mereka untuk berbuat macam-macam. Kemudian, Kim Woo-jin memanggil seluruh pasukan undead-nya di depan para player. Seorang kapten dari Guild Kunlun terkejut melihat itu. Dia lalu berpikir, itukah pasukan undead dari Isaac Ivanov? Sangat tidak masuk akal. Aku harus segera mengambil kembali item itu sebelum dia mengetahuinya. Kemudian, kapten itu memerintahkan anggota Guild Kunlun untuk menyebar dan menyusuri area sekitar sebelum datang malam. Beberapa jam kemudian, matahari pun terbenam dan malam telah datang. Para player telah berkumpul kembali dan menyalakan api di sekitar camp mereka. Di tempat itu, mereka membicarakan kekuatan Isaac Ivanov. Sebelumnya, beberapa player sempat geram dengan pernyataan Isaac. Namun setelah melihat kekuatan asli Isaac Ivanov, segala pernyataannya sekarang masuk akal. Seorang anggota dari Guild Kunlun kemudian berkata, kakak, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kita sudah seharian menyusuri area ini, tapi kita hanya menemukan 2 mayat player. Si kapten lalu menjawab, awalnya aku pikir ada player lain yang telah mencuri item kita. Tapi kesimpulanku berubah setelah menyusuri berbagai tempat. Di lantai pertama memang ada banyak sekali monster, namun tak ada satupun yang kuat dari mereka. Artinya, aku ragu bila ada player di atas level 50 mati di tempat ini. Dan item yang kita cari pasti ada di lantai kedua. Si Gentong lalu berkata, jadi seharusnya gelang Van Gogh ada di lantai kedua. Belum selesai dia bicara, temannya menyuruhnya diam kemudian meloncat ke atas pohon. Namun setelah di atas pohon, dia tidak menemukan apapun kecuali tengkorak yang sudah kering. Dia lalu berkata, aku tadi yakin mendengar sesuatu di sekitar sini. Apa tadi cuma suara dari tengkorak ini? Setelah orang itu turun, kaptennya langsung bertanya, ada apa? Kenapa kau naik ke sana? Sembari membawa tengkorak, orang itu berkata, maaf kapten, ternyata hanya suara dari tulang ini yang berayun karena diterpa angin. Tengkorak itu kemudian dilemparkan ke bawah sebuah pohon yang berada di dekat camp mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan diskusi mengenai pencarian item penting milik guild mereka. Dan mereka sepakat, demi mendapatkan kembali item itu, mereka rela melawan Isaac Ivanov. Sementara itu di tempat lain, Kim Woo-jin mengendalikan sebuah undead dengan topeng Grim Reaper. Kim Woo-jin lalu berkata, aku telah menyiapkan pasukan undead untuk berjaga-jaga. Berkat itu, aku mendapatkan sebuah informasi yang sangat berharga. Gelang Van Gogh, aku tidak ingat ada item semacam itu. Tapi jika Guild Kunlun dari Cina, 1 dari 5 guild terbesar mengirimkan penyelamat, maka artinya itu adalah sebuah item yang sangat penting dan berharga. Aku tak yakin item apa yang harus aku cari, tapi untuk gelang Van Gogh, aku harus mendapatkan kembali. Lee Jin-a lalu berkata, sialan, ini jauh lebih lama dari dugaanku. Jangan-jangan yang bertarung di sini hanyalah kita sendiri, dan player lain hanya mencari harta rampasan. Kim Woo-jin lalu menjawab, perkiraanmu memang tepat. Dari semua player yang masuk ke dalam dungeon ini, lebih dari setengahnya hanyalah anjing liar yang rakus dengan harta rampasan. Lee Jin-a kemudian berkata, awalnya aku senang karena banyak player yang telah berkumpul di sini, tapi pada akhirnya hanya kita yang berusaha dengan serius. Jika seperti ini terus, kapan aku bisa bersantai? Kim Woo-jin kemudian menjawab, jika sudah sampai di lantai kedua, kita bisa sedikit santai dan istirahat. Setelah mendengar perkataan Kim Woo-jin, Lee Jin-a kegirangan. Namun, Kim Woo-jin hanya diam dan tidak melanjutkan perkataannya. Beberapa hari kemudian, lantai kedua telah terbuka. Para player langsung bersiap untuk memasukinya. Namun setelah sampai di sana, hembusan angin dingin yang ada di tempat itu sudah seperti badai. Semua orang yang naik ke lantai kedua menggigil kedinginan dan para player bertanya-tanya, akankah mereka bisa bertarung di tempat seperti itu? Cuaca di tempat itu memanglah dingin.
Tapi para player tidak sepenuhnya menggigil karena cuaca yang dingin. Hal itu diakibatkan oleh adanya jejak aura ancaman yang ditebarkan oleh monster. Sementara itu, Lee Jin-ah juga menggigil kedinginan. Dia lalu berkata, "Aura ancaman kau bilang, aku tak melihat ada monster di sekitar sini. Tak mungkin ada monster yang bisa menebar aura ancaman sehebat ini. Kau pasti tahu ini adalah dungeon berlantai 2. Kim Woo-jin lalu menjawab, "Sepertinya dungeon ini akan lebih sulit dari yang kubayangkan. Tubuh seseorang bisa mati langkah ketika terkena aura ancaman dari monster. Hal itu memang tak bertahan lama, tapi itu jika terjadi di dalam pertempuran yang mempertaruhkan hidup dan mati, maka artinya itu adalah sebuah kematian. Seharusnya aura ancaman ini bukan berasal dari naga, karena tempat ini hanyalah dungeon berlantai 2. Tapi selain naga, ada juga monster yang mampu menebar aura ancaman. Lalu, monster macam apa yang bisa menebar aura ancaman yang terasa sampai jarak sejauh ini?" Kemudian, seorang player bermata satu berkata, "Guild kami akan menyusuri area sekitar sini lebih dahulu." Setelah itu, para anak buahnya langsung berpencar dan menyusuri berbagai tempat. Setelah melihat itu, Lee Jin-ah skeptis. Dia lalu berkata, "Menyusuri area dasmu, itu dinamakan mencari harta rampasan. Dasar kalian anjing busuk." "Hei Kim Woo-jin, apa kau tak masalah dengan itu? Jika seperti ini, kekuatan tempur kita akan tersebar." Kim Woo-jin lalu menjawab, "Sama sekali tak masalah. Lagi pula, orang-orang seperti mereka tidak akan membantu di saat pertempuran. Lebih baik, aku membuat rencana yang menganggap mereka semua tak pernah ada. Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk bergerak." Sementara itu di tempat lain, anggota Guild Kunlun memeriksa satu persatu mayat player yang tergeletak. Namun, sepertinya anggota Kunlun tidak menemukan item yang mereka cari. Kemudian setelah itu, mereka langsung bergegas pergi berpindah tempat. Dari balik pohon, si mata satu mengawasi mereka. Dia lalu berkata, "Apakah mereka orang-orang yang sudah duluan bergerak? Kami harus bergegas." Kemudian, si mata satu dan anggotanya bergantian satu persatu memeriksa mayat para player yang tergeletak di tempat itu. Dengan teliti, inventory dari para mayat itu diperiksa demi mencari item berharga yang bisa diambil. Tak lama berselang, mereka menemukan sebuah sarung tangan dan set item lain yang masih utuh. Si mata satu kemudian berpikir, kenapa mereka tak mengambil satupun itemnya? Aku yakin mereka sedang mencari sesuatu. Sebenarnya, orang macam apa mereka itu? Ambil semua yang berharga. Mungkin sudah ada orang lain di depan kita. Bergeraklah dengan cepat. Kita tak bisa membiarkan mereka mengambil barang-barang yang bagus. Di tempat lain, Lee Jin-ah tercengang. Sembari melihat Kim Woo-jin, dia berpikir, bukankah barusan bajingan ini mengutuk para anjing liar yang datang kemari demi mencuri harta rampasan? Dan sekarang sudah berapa kali bajingan ini memeriksa para mayat itu? Setelah memakai mata Anubis, akhirnya Kim Woo-jin menemukan anggota dari Guild Kunlun. Dari yang dia lihat, temannya mati di sisi barat. Kim Woo-jin kemudian mengajak Lee Jin-ah untuk bergegas pergi ke sisi barat. Lee Jin-ah kemudian berlari mengikutinya tanpa berkata apapun. Namun sesampainya di sisi barat, Kim Woo-jin kembali memeriksa beberapa mayat. Lee Jin-ah lalu berpikir, apa yang sebenarnya coba dicari oleh bajingan ini? Kim Woo-jin kemudian mengambil sebuah mayat dan menggunakan mata Anubis untuk melihat ingatannya. Dari sana, terlihat sesosok monster mencengkeram seorang player. Monster itu kemudian menghancurkan si player yang sudah lagi tak berdaya. Kemudian, sebuah gelang jatuh dari tangannya yang patah. Tetapi bukan terjatuh ke tanah, gelang itu malah menempel ke badan monster besar itu. Setelah tak lagi berdaya, player itu kemudian dilempar dan dibanting oleh monster besar itu. Kesadaran dari orang itu pun semakin memudar. Dengan putus asa, orang itu mencoba untuk meraih gelangnya yang kini tersangkut di badan monster yang kejam itu. Dengan ingatan itu, semua informasi yang dibutuhkan oleh Kim Woo-jin sekarang sudah lengkap. Lee Jin-ah kemudian berkata, entah sebagus apa item yang engkau cari, tak seharusnya kau memperlakukan mereka seburuk itu. Dari tadi aku sudah sabar dan menahan diri, tapi sekarang sudah tidak lagi. Lihatlah Bang Osai-chan, dia menjadi botak karena suka mengambil barang gratis. Tiba-tiba Kim Woo-jin menjawab, Lee Jin-ah, kau memanglah orang yang baik. Mendengar perkataan Kim Woo-jin, Lee Jin-ah hanya diam kebingungan. Beberapa saat kemudian, Kim Woo-jin telah selesai mengubur mayat itu di bawah tumpukan batu. Kemudian dia berkata, sebelum pertempuran kita dimulai, aku akan menjelaskan rencananya. Setelah itu, Kim Woo-jin memanggil sebuah undead hewan buas yang berasal dari serigala bertaring gergaji. Dan Lee Jin-ah sangat terkejut dengan hal itu. Sembari terkagum, Lee Jin-ah berkata, bolehkah aku naik yang ini? Undead ini hebat. Sejak kapan kau mempersiapkan hal semacam ini? Aku pikir kau hanya bisa memanggil undead bertipe manusia. Lee Jin-ah pun semakin terkejut. Kim Woo-jin memberinya sebilah tombak, dan benda itu tak lain adalah tombak Percival yang legendaris. Lee Jin-ah kemudian berkata, jangan bilang rencanamu adalah membuatku naik ke serigala undead ini, lalu menyuruhku untuk menyerang bos monster dengan sebilah tombak.
Kim Woo-jin kemudian menjawab, "Lee Jin-a, sekarang kau semakin pintar. Aku sudah tak lagi perlu menjelaskan rencanaku kepadamu." Setelah itu, mereka berdua berjalan pergi, tetapi Lee Jin-a terlihat murung tak bertenaga. Sementara itu, para anggota Guild Kunlun telah sampai di makam yang dibuat oleh Kim Woo-jin. Sang kapten dan anggotanya lalu melihat, kemudian memeriksa makam itu. Si Gentong kemudian berkata, "Ini bukanlah budaya yang biasa dilakukan oleh Guild Kunlun, tapi sepertinya lebih baik kita menggali dan memeriksanya." Namun si kapten menolak. Dia lalu berkata, "Tidak perlu, jangan membuang waktu kita, kecuali jika makam itu memang milik saudara kita." Si kapten dan anggotanya kemudian pergi meninggalkan makam itu tanpa mereka ketahui bahwa mayat yang ada di bawah makam itu adalah saudara seperguruan mereka. Monster Ogre pasti nanti akan sulit, karena nanti kita tidak akan bisa menimbulkan banyak luka hanya dengan senjata yang kita miliki karena kulitnya yang keras dan tebal. Kim Woo-jin lalu menjawab, "Masalah terbesarnya adalah Ogre ini sudah mencapai level pemburu. Apa kau tahu, dungeon yang gagal diselesaikan akan kembali diisi oleh monster yang bangkit sesuai dengan jumlah monster yang telah dibunuh. Tapi bagaimanapun, monster yang selamat akan menjadi lebih kuat karena pengalaman mereka yang terdahulu. Monster yang mampu bertahan hidup dari pertempuran memanglah tidak banyak, tapi jelas memang ada. Dan biasanya, merekalah yang nantinya akan menjadi boss monster. Selama dungeon belum diselesaikan, boss dungeon akan terus mengumpulkan pengalaman bertempur di saat para player gagal menguasai dungeon. Dan dalam beberapa saat, dia pasti sadar bahwa player sering berkumpul di antara mayat para player yang lain. Dan pasti, dia akan mulai menggunakan mereka sebagai umpan. Yang harus diingat, dia adalah monster yang telah selamat dari 23 pertempuran." Lee Jin-a lalu bertanya, "Apa kau yakin bos monster yang ada di dalam dungeon ini adalah Ogre? Ogre mampu menebar ancaman sekuat ini? Bagaimana kau bisa sangat yakin, walaupun sekarang kau belum pernah bertemu dengannya?" Kim Woo-jin kemudian menjawab, "Dari tadi, alasanku untuk berhenti dan melihat para mayat itu adalah untuk mencari informasi." Lee Jin-a pun berkata, "Oh, ternyata seperti itu. Aku kira kau hanya meniru kelakuan para pencari harta. Meskipun begitu, aku tak paham walaupun sudah melihat mereka dengan seksama." Sementara itu, si Mata Satu dan anggotanya berhasil menemukan setumpuk mayat penuh harta rampasan. Seorang anggota lalu berkata, "Lihatlah di sini bang, di tempat ini banyak tumpukan harta." Seluruh anggota mereka sangat senang, dan tanpa ragu, mereka menghampiri setumpuk mayat yang di dalamnya penuh dengan item. Namun dari semuanya, hanya Mata Satu yang tidak kesana. Dia mulai berpikir, ada yang aneh di sini. Sangat jarang ada tumpukan mayat terkumpul serapi ini jika mereka dikumpulkan oleh para penjara. Item dari mayat ini tidak akan lengkap dan utuh, dan jejak darah ini sangat aneh. Sepertinya mayat-mayat ini diseret dari tempat lain. Si Mata Satu akhirnya sadar. Kemudian dia mencoba untuk memberitahu para anggotanya bahwa tumpukan harta yang ada di depan mereka adalah sebuah jebakan. Belum sempat pergi, sebuah aura ancaman menguasai si Codet, dan aura itu membuatnya mati langkah. Dalam keadaan seperti itu, si Codet kebingungan. Dia sadar di belakangnya ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Satu persatu, temannya tumbang bersimbah darah dan tidak berdaya menemui ajal mereka. Dan pada saat dia mampu menoleh ke belakang, sesosok monster dengan senjata besar di tangannya telah siap untuk menghantam dirinya. Dalam satu hantaman, si Codet itu hancur dan tak menyisakan apapun. Mengetahui anggotanya dibantai, si Mata Satu tak tinggal diam. Dengan kecepatannya yang luar biasa, si Mata Satu mencoba untuk menyerang Ogre itu. Namun, kejadian di sana tidak sesuai dengan harapannya. Pedang yang menjadi andalannya kini telah hancur menjadi dua. Dengan aura ancaman yang kini menguasai dirinya, si Mata Satu tak bisa bergerak walaupun sejengkal. Dia lalu berpikir, "Sialan, pedang kelas Yudik bisa hancur semudah itu. Aku tak boleh mati konyol di tempat ini." Sementara itu, Kim Woo-jin dan Lee Jin-a bergegas menuju sarang si Ogre. Dan saat itu, si Ogre telah selesai menelan kepala si Mata Satu. Dari balik dinding es, Kim Woo-jin mengamati pergerakan monster itu. Kim Woo-jin lalu berkata, "Kita akan bergerak sesuai rencana." Lee Jin-a memang kesal, namun dia tak punya pilihan. Dia berpikir, "Sialan, apanya yang rencana?" Dengan menaiki adat serigala, Lee Jin-a menyerang Ogre itu dari belakang. Monster itu segera sadar. Dari belakang, ada sesuatu yang datang menghampirinya. Dengan seluruh kekuatannya, Ogre itu menebarkan aura ancaman kepada Lee Jin-a dan undead yang sedang dia naiki. Aura ancaman mengerikan yang biasanya mampu membuat setiap player yang ada di dekatnya mati langkah, kini mulai menyeruak menghampiri Lee Jin-a. Namun dengan adanya cincin Lancelot, aura ancaman itu dengan mudah teratasi. Lee Jin-a kemudian berkata,
Cincin Lancelot memanglah luar biasa. Benda ini mampu menghilangkan ancaman yang tadi sudah membuatku gemetaran. Namun kemudian Li Jin A merasakan undead itu mulai bertingkah aneh. Undead serigala itu bergerak dengan cepat tanpa mampu dikendalikan oleh Li Jin A, dan arah yang dituju oleh undead itu tak lain adalah tempat si Ogre. Ketika hantaman dari monster itu hampir mengenai Li Jin A, undead hewan buas itu bergerak dengan lebih cepat dan mampu menghindari serangan besar itu. Dalam sekejap, Li Jin A dan si undead hewan buas telah berada di belakang si Ogre. Kita akan menyerang lagi, pegangan yang kuat, kata Kim Woo-jin dari undead itu. Li Jin A kemudian berkata, ternyata undead ini kau kendalikan. Tadi itu sangat berbahaya. Apa kau berniat membunuhku? Belum selesai Li Jin A berbicara, Kim Woo-jin kembali menerjang dengan kecepatan yang luar biasa ke arah sang Ogre. Saat Ogre itu masih lengah, Kim Woo-jin dan Li Jin A berhasil mendarat di punggungnya. Setelah itu, Li Jin A tidak membuang kesempatan. Kemudian, Li Jin A menusuk bahu dari monster itu dengan tombak Percival yang hebat dan legendaris. Li Jin A cukup terkejut. Tubuh Ogre yang begitu kuat dan keras ditembus oleh tombak Percival dengan mudah bagaikan tahu. Akibat kemampuan unik dari tombak Percival, kekuatan sang Ogre untuk beregenerasi berkurang dengan drastis. Li Jin A kemudian berkata, tombak ini memang sangat hebat, tapi tetap akan membutuhkan banyak waktu untuk mengalahkannya. Kapan para undeadmu akan muncul? Kim Woo-jin pun menjawab, buatlah 10 lagi luka tusuk seperti tadi dan aku akan mengurus sisanya. Sementara itu, Kim Woo-jin telah menyiapkan senjata tombak dari darahnya yang beracun dan seluruh pasukan undeadnya yang kini sudah siap untuk bertempur. Sementara itu, Gil Kunlun masih melakukan upaya pencarian kepada para anggota mereka yang telah gugur. Di tengah perjalanan, mereka kembali merasakan aura ancaman. Si kapten lalu berkata, jika ada aura ancaman yang menebar sekuat ini, artinya pertempuran melawan bos monster telah dimulai. Ini lebih cepat daripada yang aku kira. Aku harus segera bergegas. Beberapa saat kemudian, anggota dari Gil Kunlun telah menemukan mayat dari saudara mereka yang telah gugur. Pada armor mayat itu tertulis sebuah bahasa yang hanya dipahami oleh anggota internal Gil Kunlun. Di dalam tulisan itu dinyatakan bahwa temukanlah saudara kita yang telah beristirahat dengan tenang di sisi barat dungeon ini, dan temukanlah pusaka milik Gil Kunlun. Setelah membaca pesan wasiat itu, si kapten kemudian sedikit berpikir, sebelah barat, di sini tidak ada apapun. Jangan-jangan makam batu itu adalah milik saudara kita. Sementara itu, si monster Ogre sudah semakin terpojok. Kekuatan dan nyawanya semakin berkurang, dan tubuhnya sekarang sudah penuh dengan tusukan dari tombak beracun yang berasal dari darah milik Kim Woo-jin. Satu persatu dengan perlahan, darah beracun dari tombak itu meresap masuk ke dalam tubuh si Ogre. Li Jin A kemudian berkata, tombak ini sangat hebat. Monster squad itu bisa ditembus dengan sangat mudah menggunakan tombak ini. Dengan kombinasi antara tombak Percival dan tombak darah beracun, tak ada lagi tempat yang bisa menahan kita. Kim Woo-jin kemudian menjawab, mungkin saja jika itu adalah dungeon berlantai 2. Bagaimanapun, akan ada monster yang jauh lebih kuat di dungeon berlantai 3. Dengan semua yang kumiliki saat ini, masih jauh dari kata cukup untuk melawan monster yang paling jahat. Untuk itu, aku harus menjadi lebih kuat. Setelah matinya monster Ogre itu, Kim Woo-jin kemudian mendapatkan sebuah penghargaan, dan penghargaan itu adalah sebuah kertas skill berwarna emas. Li Jin A kemudian berkata, sebuah kertas skill emas? Apa kau mendapat hadiah lagi dari Nimbus? Diketahui, skill emas itu bernama Berserker. Dengan menggunakan skill itu, saat pengguna memakainya, semua kekuatan akan naik sebanyak 20%. Namun hal itu juga diikuti dengan nyawanya yang terus berkurang. Li Jin A semakin kesal. Dia lalu berkata, sialan, sialan. Apa yang dilakukan oleh Nimbusku? Aku sudah bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apapun. Kenapa para Nimbus itu terus membeda-bedakan aku? Sialan, aku bahkan tidak bisa mengganti Nimbusku. Sementara Li Jin A terus mengomel, Kim Woo-jin memeriksa dan mencari sesuatu dari tubuh Ogre itu. Dan benda yang dia cari tak lain adalah gelang Van Gogh yang legendaris. Beberapa saat kemudian, dungeon hutan beku yang kejam telah berhasil diselesaikan. Kemudian Kim Woo-jin beserta Li Jin A menaiki sebuah mobil. Para masyarakat dan wartawan riuh dan gembira mendukung Isaac Ivanov dan rekan seperjuangannya, Spasiba. Di tengah kerumunan itu, para anggota dari Gil Kunlun terlihat kebingungan. Seorang anggotanya lalu berkata, apa yang harus kita lakukan? Dungeon ini sekarang sudah diselesaikan dan kita tidak mampu menyelamatkan gelang Van Gogh. Jika item itu jatuh ke tangan orang lain, akan menjadi masalah yang sangat besar. Si kapten kemudian menjawab, untuk saat ini kita tak punya pilihan selain melapor dan menunggu.
ketika anggota dari Guild Kunlun mendapati situasi di mana mungkin mereka akan kehilangan item legendaris saat melakukan penyerbuan di dalam dungeon. Pada saat itu, kami, para anggota Guild Kunlun, akan menulis sebuah petunjuk dalam bahasa rahasia yang ditujukan untuk saudara kami yang nantinya akan datang untuk menjemput. Jika tidak memahami bahasa rahasia itu, maka artinya hampir mustahil bagi orang lain untuk menemukan gelang Van Gogh. Tapi jika memang ada orang yang beruntung dan menemukan item itu, aku berharap dia bukanlah si iblis Isaac Ivanov. Namun sayangnya, gelang Van Gogh yang legendaris telah ditemukan oleh Isaac Ivanov. Gelang itu dulunya dipakai oleh orang hebat yang bernama Van Gogh. Konon, gelang itu mengandung kekuatan harmoni. Ketika gelang itu dipakai, semua kekuatan cincin yang dipasang di jari penggunanya bisa dipakai dengan sepenuhnya. Akan tetapi, semua cincin itu tidak bisa dilepas sebelum gelang Van Gogh yang dipakai juga dilepaskan. Kim Woo Jin lalu berpikir, aku tak mengira ada benda sehebat ini bersembunyi. Ini adalah hadiah yang sangat pantas. Sebelum aku mulai masuk dungeon berlantai 3, seorang player hanya bisa memakai aksesoris sebanyak 5 item, yaitu sebuah kalung, sepasang cincin, dan 2 buah gelang. Dan meskipun memakai lebih dari jumlah itu, kekuatan dari item yang dia pakai tetaplah terbatas. Namun, gelang Van Gogh adalah sebuah item peningkatan yang mampu mengabaikan aturan yang ada. Gelang Van Gogh mampu membuat penggunanya menerima kekuatan dari item cincin yang dipakai pada kelima jarinya. Jika ada sebuah efek samping adalah ketika memakai item cincin, mereka tidak dapat dilepas sebelum melepas gelang Van Gogh. Sejatinya, item berbentuk cincin hanya bisa dipakai 1 buah di setiap tangan. Player yang sudah berpengalaman biasanya akan mengganti item cincin mereka tergantung dari situasi dan keadaan. Mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati saat menentukan item cincin yang akan aku pakai. Lee Jin A kemudian bertanya, ada apa Kim Woo Jin? Kenapa kau sangat serius? Lalu Kim Woo Jin menjawab, tidak masalah, aku hanya sedang berpikir tentang sesuatu. Sesaat kemudian, telepon Kim Woo Jin berdering. Dari telepon itu, Oh Sai-chan bertanya tentang kabar mereka berdua dan meminta agar mereka berdua segera kembali. Kim Woo Jin kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka baik-baik saja dan sedang dalam perjalanan pulang. Oh Sai-chan kemudian berkata, saat ini negara Korea dan Taiwan telah terhindar dari sebuah malapetaka dan seluruh berita tentang Isaac Ivanov kini telah berganti dan diisi oleh seorang pria yang telah kembali, dan tak lain, orang yang ada di berita itu adalah Park Yong-wan, dan berita ini pasti akan sangat berpengaruh pada reputasinya. Kim Woo Jin kemudian berpikir, jika reputasi dari Park Yong-wan terus naik dan menjulang, itu akan menjadi perisai yang kuat bagiku. Lee Jin A kemudian berkata, hei Kim Woo Jin, kita kan di Taiwan, bagusnya kita makan apa? Mie daging sapi, xiaolongbao, atau mungkin lorufan? Namun, Kim Woo Jin malah menjawab, tidak, kita sekarang langsung pulang. Mendengar itu, Lee Jin A tersentak. Dia lalu berkata, hah? Apa kau bilang? Aku sudah pergi jauh-jauh ke Taiwan, dan sekarang aku tak bisa makan apapun di sini? Terkutuklah kau, Kim Woo Jin. Beberapa hari kemudian, Kim Woo Jin telah sampai di kantor Park Yong-wan. Setelah mendengar laporan dari Kim Woo Jin, Park Yong-wan sangat geram. Dia lalu berkata, jadi para bajingan dari Frontier itu berani menipu aku, Park Yong-wan? Kim Woo Jin kemudian menjawab, benar pak, aku bahkan hampir mati dan tak bisa bergerak. Selain itu, aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Karena alasan itu, aku memutuskan bersembunyi sampai Anda kembali dari dungeon. Sekretaris Kim membenarkan perkataan Kim Woo Jin. Ada bukti kuat yang diperoleh dari tim investigasi yang sesuai dengan kesaksian Kim Woo Jin pada hari kejadian. Walaupun tidak ada bukti lain, karena situs dungeon itu telah habis terbakar. Dan berdasarkan kesaksian dari para anggota lain yang selamat dalam penyerbuan di dungeon lain, mereka semua mengatakan hal yang sama. Anggota dari Guild Frontier membuat kekacauan dan lebih dulu melakukan penyerangan. Namun, meskipun begitu, Guild Frontier menyatakan bahwa mereka adalah korban dan berkata itu adalah kecelakaan kecil yang biasa terjadi dalam sebuah penyerangan dungeon. Setelah mendengar laporan itu, Park Yong-wan semakin geram. Dia berpikir, para bajingan keparat itu memang licik. Mereka telah memperlihatkan kelakuan aslinya pada saat aku berada di dalam dungeon. Jika memang seperti itu, sudah jelas mereka mencoba untuk mengontrol kekuatan Phoenix. Para bajingan itu akan membayar mahal semua perbuatan yang mereka lakukan. Dan untukmu Kim Woo Jin, kau perlu melakukan sesuatu. Sekretaris Kim kemudian memberikan sebuah koper. Sementara itu, Oh Sai-chan terlihat tersenyum bahagia. Lee Jin A lalu berkata, berapa banyak uang yang kau dapatkan bang? Pagi
Beberapa hari kemudian, media berspekulasi bahwa saat ini Park Kyung-wan telah menjadi pendukung dari Isaac Ivanov. Sementara itu, Park Shin-ye yang melihat berita itu kemudian berpikir, sepertinya Park Kyung-wan bermain menggunakan media. Jika dia mendapatkan reputasi yang bagus dari masyarakat, akan lebih sulit untuk menanganinya di masa depan. Park Shin-ye lalu berkata, karena hal ini sudah terjadi, seharusnya kau akan bertanggung jawab. Bukankah begitu, Naomi Spell? Setelah mendengarkan perkataan Park Shin-ye, Naomi Spell tak bisa melakukan apapun selain terdiam. Sementara itu di kantor Park Kyung-wan, sekretaris Kim sedang menghubungi Kim Woo-jin. Dari telepon, Kim Woo-jin berkata bahwa dia akan segera kembali. Sekretaris Kim kemudian berkata, Kim Woo-jin telah selesai mengantarkan kertas skill itu kepada Isaac Ivanov dan dia bertanya tentang langkah selanjutnya. Park Kyung-wan kemudian menjawab, langkah selanjutnya. Dia tidaklah sebodoh itu. Karena adanya Isaac Ivanov, dia pasti merasa sedikit tersaingi. Tapi tetap saja, dia sudah bekerja keras sejauh ini. Jadi sebagai bentuk penghargaan, bukankah seharusnya aku memberinya debut di dungeon berlantai 3? Dungeon berlevel C harusnya cukup. Kirimkan dia bersama orang-orang yang kompeten. Jika kau memberinya pendukung yang kuat dan bisa diandalkan, maka dia akan puas dan diam. Jika tidak, artinya dia harus menunjukkan sesuatu agar kembali menarik minatku. Beberapa hari kemudian, dungeon berlantai 3 telah disiapkan. Seorang kapten lalu bertanya, siapakah anggota baru yang akan bergabung dengan mereka? Dan seorang anggotanya menjawab, anggota baru itu bernama Kim Woo-jin. Kapten itu kemudian berkata, Kim Woo-jin kau bilang dari namanya saja sudah terdengar lemah. Seorang player kemudian berkata, bukankah kabarnya dia memiliki kemampuan yang hebat? Sepertinya dia bisa bergabung ke dalam fraksi Park Kyung-wan karena dia berhasil menguasai sebuah dungeon yang gagal diselesaikan. Si kapten Jun Yun Hong lalu berkata, jika memang kemampuannya bagus, dia pasti sudah datang kemari sendirian. Tapi pasti bukan itu alasannya, karena kitalah yang sudah diperintahkan untuk menjadi pemandu wisata di dungeon berlantai 3. Sialan, aku tidak suka situasi ini. Saat si kapten itu merasa kesal, para anggotanya berusaha untuk menenangkan dia. Jun Yong Hong lalu berkata, lagi pula sejak Park Kyung-wan menjadi pimpinan guild, kita terlalu terjerumus ke dalam politik. Jujur saja, jika begini terus, mungkin aku akan pindah ke guild Mesia. Jadi, nimbus apa yang mendukung Kim Woo-jin dan kemampuan macam apa yang dia miliki? Seorang anggota kemudian menjawab, sepertinya nimbus pendukung Kim Woo-jin adalah penguasa dunia kematian dan kemampuan utamanya adalah darah beracun. Karena darah beracun adalah kemampuan yang bisa melukai temannya sendiri. Sampai sejauh ini, dia hanya berkelana sendirian. Kapten itu kemudian berkata, apa darah beracun? Jadi dia tidak bisa memanggil undead seperti Isaac. Orang ini sangat menyebalkan. Dia sama sekali tidak membantu dalam kekuatan tempur, tapi malah menjadi beban. Sialan. Tak lama berselang, Kim Woo-jin datang membawa mobil tuanya. Kapten itu kemudian berkata, bajingan kecil ini juga datang terlambat. Ketika Kim Woo-jin berjalan menghampiri tim itu, perhatian kapten itu hanya tertuju pada mobil tua yang dikendarai oleh Kim Woo-jin. Jun Yong Hong lalu berkata, aku akui semangat berhematnya. Sekarang aku sedikit menghormatinya. Pelit sekali orang ini, kata seorang anggota. Setelah mereka memasuki dungeon, sebuah pesan menyatakan bahwa player harus membasmi 1000 ekor monster agar dapat naik ke lantai selanjutnya. Kim Woo-jin lalu berpikir, Park Kyung-wan memberiku grup pemandu hanya untuk dungeon level C berlantai 3. Bajingan itu sangat bermurah hati. Ini hanya buang-buang waktu, tapi aku juga tak punya pilihan. Kapten itu kemudian menghampiri Kim Woo-jin dan berkata, hei, kau bilang ini adalah pertama kali bagimu untuk memasuki dungeon berlantai 3. Tak ada yang bisa kau lakukan di tempat ini. Diam saja dan lakukan apa yang kuperintahkan, atau aku akan menghabisimu tanpa sisa. Pertama-tama, buru beberapa monster agar aku bisa menilai kekuatanmu. Kim Woo-jin kemudian menjawab, monster apa, berapa jumlahnya, dan kapan aku harus mulai mencari mereka. Kapten itu kemudian berpikir, lihatlah kelakuan bocah nakal ini. Dia sudah mulai memberontak. Dia lalu berkata, jika aku memberitahumu tentang detailnya, kau pikir kau bisa melakukannya dengan sempurna? Lakukan saja sebisamu. Kim Woo-jin kemudian menjawab, aku akan butuh waktu untuk persiapan. Kapten itu lalu berkata, terserahmu, sekarang kau bisa berburu sendiri. Mendengar tantangan itu, Kim Woo-jin hanya tersenyum sinis. Di kantornya, Osai-chan sedang berbicara dengan Lee Jin-a. Lee Jin-a lalu berkata, aku dengar Kim Woo-jin memasuki dungeon lagi. Bajingan ini kesurupan hantu dungeon atau apa? Osai-chan kemudian menjawab, Lee Jin-a, jangan hanya diam di sini, tingkatkan juga levelmu. Namun Lee Jin-a menolak. Dia berkata, diamlah bang, biarkan aku santai sedikit. Setidaknya saat dia tidak ada di sini. Apa kau tahu seberapa lelah mendampingi orang gila itu di dalam dungeon? Osai-chan kemudian menjawab, banyak bacot kau memang. Padahal sebelumnya kau terus merengek karena tak punya rekan yang kuat. Beberapa saat kemudian, sebuah peringatan muncul dari telepon mereka.
Osai-chan, Lee Jin-a, dan Sekretaris Lee secara bersamaan mendapatkan sebuah pemberitahuan. Pesan darurat itu menyatakan bahwa saat ini ada sekelompok monster yang berhasil menerobos gerbang dungeon dan masyarakat di sekitar area itu diminta untuk bersiaga. Lee Jin-a lalu berkata, Gil tidak becus macam apa yang menjadi pengelola dungeon ini. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi di zaman sekarang? Bukankah beberapa tahun lalu bencana seperti ini juga terjadi di dalam dungeon yang dikelola oleh Messiah? Belum selesai dia bicara, Osai-chan menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Setelah sadar, Lee Jin-a kemudian berhenti berbicara dan menutup mulutnya. Sementara Osai-chan langsung melihat keadaan Sekretaris Lee di mejanya. Sekretaris Lee terlihat sedih. Pesan darurat itu mengingatkan Sekretaris Lee akan sesuatu. Sebuah kenangan menyedihkan yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan. Beberapa tahun lalu, ketika Sekretaris Lee masih seorang pelajar SMA, saat itu, seperti hari-hari biasanya, Sekretaris Lee menjalani kehidupan sekolahnya. Tetapi pada hari itu, temannya yang bernama Park Shin-ye tidak masuk kelas. Di saat jam pelajaran, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari luar. Para siswa kemudian melihat keadaan di luar. Ledakan itu ternyata bersumber dari sebuah gedung yang dimiliki oleh Hansung Group. Akibat ledakan itu, gedung utama yang menjadi milik Hansung Group roboh. Setelah melihat kejadian itu, Sekretaris Lee menjerit histeris, mengetahui bahwa gedung itu adalah tempat di mana ayahnya bekerja. Meskipun hanya terdiam, Sekretaris Lee terlihat jelas tak bisa menahan kesedihannya. Kemudian, dia meminta izin untuk keluar dari ruangan. Di meja kerjanya, Sekretaris Lee selalu memajang foto di saat dia bersama ayahnya. Dan hanya foto itulah kenangan yang dia miliki bersama ayah yang sangat dia sayangi.